Selainnya yang paling penting itu adalah tidak ada lagi kebocoran ya, lebih Kita tidak ada seperti itu. Jadi kalau seperti ini misalnya kawasan Pasar Aceh ketika kita hari-hari biasa 100, padahal ketika bulan Ramadan menjelang Lebaran itu tinggi, tapi yang didapat oleh Pemko juga karena kan dia flat kita target dia pasti dia akan berargumen si juru parkir. Waktu pas sepi kami 100 juga, waktu pas ramai seperti di bulan puasa berarti hak lebih kami. Ya, tapi kalau dengan sistem baru ini ketika seperti bulan Ramadan tinggi ya penghasilan kita juga tinggi ya, PAD juga tinggi ya. Itu istilahnya berkeadilan. Ya, jadi berkeadilan. Kalau dia memang rendah begitu lagi tinggi lagi banyak pelanggan ya banyak ya gitu. Berarti akhirnya pendapatan kita itu kalau dulu kita bisa sesuai udah target ya setahun. Tapi kalau dengan sistem ini kita bisa naik-naik dulu. Ya, fluktuatif kan, tergantung keadaan di lapangan kan. Jadi pun kesan di masyarakat bahwa selama ini terjadi kebocoran itu akan berkurang sedikit demi sedikit. Nanti ini misalnya seperti yang di Tenaga kan kita akan lengkapi dengan CCTV. Nah jadi kan nanti karena ada kan terdiri dengan di aplikasi. Misalkan kan terdata di satu juru parkir dia kan misalnya dalam rentang waktu dia bisa 20 meter ya kan SRP kendaraan di situ bisa ada tuh 20 kendaraan. Nah kan di aplikasi ini bisa lah ini ada slot 20 yang sudah di scan si plat oleh juru parkir misalnya ada 15, berarti kan ada secara real di sistem di lapangan nanti ada 5 yang kosong. Makanya waktu dilihat sama petugas ini di lapangan kok slotnya tinggal 2. Jadi kan si juru parkir ada tidak ketahuan ya, tadi langsung bisa dicek, informasikan ke si juru parkir, tolong ada 2 lagi yang belum di scan misalnya kendaraan gitu kan itu. Jadi pendataan seperti itu. Berarti pendataan pembayaran itu pakai scan, berarti tidak e-money. Dia nanti kita ada 2 metode. Untuk yang di tepi jalan kan kita menggunakan aplikasi yang menggunakan smartphone menggunakan barcode. Ya, jadi menggunakan barcode. OVO, GoPay atau link aja. Nah, untuk yang di kawasan parkir seperti di Jalan Pinyak Makam tadi itu bisa menggunakan dua-dua, bisa menggunakan aplikasi dan bisa menggunakan uang elektronik yang berbentuk kartu. Mungkin nanti kartu tol, kartu yang di pelabuhan itu bisa digunakan juga tuh di kawasan-kawasan parkir yang kita tetapkan. Karena nanti infrastruktur di kawasan parkir kan akan dilengkapi oleh Brigade. Jadi untuk membuka pintu itu kan tentu di tapping kartu uang elektronik. Jadi seperti itu ininya. Berarti gambarannya nanti pembayarannya yang harus dibayar setiap bulan mungkin warga Banda Aceh pengguna parkir jadi memang harus top up ya, top up berapa saldo segitu setiap bulan. Jadi secara jadi gitu sebenarnya dalam perparkiran ke depan dengan e-tunai ini jadi ada 2 nanti, ada sistem aplikasi. Selama ini sebenarnya masyarakat juga sudah menggunakan sistem pembayaran elektronik dengan OVO itu untuk OVO itu dan Gojek pembayaran sudah mulai melek lah masyarakat Banda Aceh. Tapi ke depan berarti dengan adanya parkir non tunai ini juga penggunaannya lebih semakin luas. Jadi nanti juga bisa bayar parkir. Itu kan lumayan karena sebulan itu bisa 100.000 lebih ya kita sebenarnya rata-rata, apalagi kalau pengguna mobil udah pasti itu ya. Tanpa kita sadari ya. Karena keuntungannya kan kita nggak perlu repot dengan uang receh gitu. Ya, apalagi di masa pandemi ini kan uang yang beredar kan sangat rentan dengan virus. Nah, jadi dengan ada non tunai ini kan akan bisa memutus mata rantai lah dari segi penyebaran virus di uang kertas. Nah, kemudian secara pelaporan di kita juga akan lebih mudah gitu kan. Berarti nih warga Banda Aceh atau warga sekitarnya harus siap-siap nih beralih ya. Berarti harus sudah memiliki, kalau sekarang aplikasi belum bisa ya, belum kita luncurkan. Tapi kalau e-money ini sudah bisa siap-siap karena sekarang ada tol, parkir, termasuk pintu pelabuhan ya nanti. Pelabuhan bukan nanti, memang sudah berjalan ya. Ke depan kita ada terminal Batok. Lombata. Kita akan buat juga non tunai. Seperti pelabuhan. Ya. Jadi jadi ke depan ini kayaknya semua warga Banda Aceh ini sudah salah satu kartu wajibnya itu udah seperti SIM ya. E-money itu harus sudah ada di kantong masing-masing. Jadi nanti
transaksi tunai ini memang beberapa kawasan ini bukan cuma Pemko Banda Aceh kayak cuma semua instansi kayak perlahan-lahan semua lini sudah mulai beralih pembayarannya ke non tunai ya, baik itu dengan sistem e-money maupun dengan sistem aplikasi dompet digital tadi ya, seperti uang digital itu ya, OVO dan sebagainya itu. Nah, selalu inti dari pembicaraan kita hari ini bahwa hari ini sekarang Pemko Banda Aceh melalui Dinas Perhubungan sudah melakukan penataan kawasan parkir. Untuk pilot proyeknya sudah dimulai di kawasan Panglima Nyak Makam, Jalan Panglima Nyak Makam dan Jalan Ali Hasimi Panggung, yaitu dengan membuat kawasan parkir di GSB. Saat ini sudah ada hampir 9 lokasi dan juga akan terus bertambah setiap tahunnya hingga nanti 2022 ditargetkan ada 20 lokasi, Bang, dari 20 lokasi yang akan menjadi kawasan. Jadi nanti tidak ada lagi parkir di pinggir jalan, tapi akan diparkir di kawasan khusus. Kedepannya juga ini kawasan parkir ini akan terus bertambah ke kawasan jalan-jalan lainnya di Banda Aceh. Ya tentu ini tidak berhenti ya, Bang. Tidak. Ini target 2022, target 20 ini 20 kawasan. Tapi ke depan kita berarti artinya akan bertambah terus. Setiap tahun setiap ada kawasan baru kita sesuaikan dengan RPJM Pak Wali kita yang ada sekarang kan. Ya nanti berarti akan terus ya. Tidak ada target. Jadi memang misalnya tidak ada target karena di mana ada jalan ya nanti akan ada kawasan parkir. Sesuaikan dengan anggaran yang ada, Bang. Anggaran yang ada ya. Ya, jadi kemudian setelah kawasan parkir ini ada, saat ini memang pembayarannya masih manual, parkir seperti biasa. Kemudian nanti ini setelah ini berlaku, Bang, setelah kanunnya disahkan ya berarti ya. Sekarang kita kan sudah persiapan terus secara aplikasi. Maka di September nanti coba kita uji coba. Mungkin pembicaraan dengan DPRK bahwa kanun ini mungkin selesai di Oktober. Jadi mungkin nanti ketika selesai, jadi secara penuh sudah bisa kita implementasi lah untuk pembayaran secara non tunai. Ya, kemudian kawasan yang tadi sudah dikatakan ada kawasan-kawasan parkir itu juga ada kawasan lain juga akan dilakukan pembayaran non tunai, yaitu dengan membayar e-money atau dompet digital itu. Jadi hal itu diambil supaya tidak ada kebocoran ya. Nanti PAD-nya lebih terukur. Jadi berapa banyak orang yang membayar parkir retribusi itu akan masuk ke kas, dan nanti juga itu lebih berkeadilan bagi pemerintah, bagi tukang parkir ya. Semuanya akan lebih fair. Ini kan bisnis ngomongnya. Bisnis. Jadi nggak menduga-duga dan tidak menafsir-nafsirkan yang berbeda-beda. Ya, jadi antara disub dengan tukang parkir juga tidak ada saling menduga-duga. Masyarakat juga ya tidak ada lagi tuding-menuding ya. Ya uang parkir tidak jelas kan sudah jelas. Dan yang penting masyarakat juga harus mau nggak mau supaya parkir ya. Kami mohon dukungan masyarakat. Ya, mungkin ini sudah di penutup kita, Bang Zubir selaku Sekretariat Dinas Perhubungan, mungkin ada sedikit closing statement tentang penataan kawasan parkir non tunai, dan seperti apa sih penataan parkir di Banda Aceh ke depan di kawasan-kawasan lainnya. Terima kasih, Bang. Jadi kan memang kalau kita bicara parkir sangat menarik, memang karena bersentuhan dengan semua lapisan masyarakat, ya kan? Makanya di parkir itu yang seperti kita bahas tadi, pertama kita harus kita tata kawasan-kawasan dengan pilihannya hanya tepi jalan atau di pinggir jalan. Jadi harus ada kawasan-kawasan yang selama ini disalahfungsikan oleh masyarakat. Itu menata. Yang kedua, kita harus memodernisasi peralatan ataupun sistemnya dari manual ke non tunai, ya kan? Jadi itu kita harus ikuti sesuai perkembangan zaman. Apalagi Kota Banda Aceh merupakan kota yang terpilih merupakan kota smart city, dari 100 jadi 25. Kemudian yang ketiga, kita harus juga melihat dari sisi ketertiban. Selama ini ada masyarakat pengguna jalan yang terganggu diakibatkan oleh parkir di tepi jalan umum. Itu kita harus pikirkan juga bagaimana jangan ada kesan di masyarakat bahwa si juru parkir hanya mengutip retribusi selama ini manual, tapi tidak menata atau tidak mengarahkan si pengguna parkirnya untuk memarkirkan kendaraan yang benar. Kemudian yang keempat, dari sisi PAD. Isi PAD pun selama ini kan kesan di masyarakat ataupun dari DPRK, dari Pemko dan legislatif itu kesannya masih belum optimal PAD-nya.
Makanya walaupun kalau kita lihat dibandingkan daerah lain itu PAD kita sudah lumayan. Malah ada kawan-kawan dari Tangerang Selatan yang studi banding ke kita di daerah Jawa, mereka PAD setahun 500 juta dan dikelola oleh pihak ketiga, misalnya oleh ormas. Tapi di kita hampir 5 miliar targetnya, dan insya Allah biasanya sekitar 80-90% tercapai. Jadi 4 hal ini kita akan lakukan seiring berjalan waktu secara sinergis supaya keempat hal ini bisa tercapai semuanya. Demikian Pak. Oke, berarti kita berharap ada peningkatan ya. Ya. Jadi ke depan memang kalau kita lihat Banda Aceh ini kan tidak ada sumber daya seperti pertanian Ya. atau apa. Jadi salah satu parkir ini adalah satu andalan biasa, ya, ya. untuk menghidupkan membiayai pembangunan ya, Ya. perparkiran ya. Karena kita kan nggak ada sumber daya alam, ya kan? Makanya ini salah satu cara untuk menggenjot supaya Kita kota jasa ya. kota jasa pendapatannya. Jadi ya demikian Saudara Alun. Jadi saat ini tentu yang dibutuhkan adalah dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat adalah dukungan untuk menggunakan juga salah satu Ya, dukungan betul, ya. ya. Misalnya ketika sudah beralih non tunai, mungkin masyarakat dengan sukarela langsung ikut mengganti ke non tunai. Itu adalah salah satu bentuk Dukungan. mungkin dukungannya tidak muluk-muluk ya, dukungan Ya. untuk ikut aja apa ya, Ya. ikut jadi seperti itu. Jadi dukungan itu bukan untuk ikut membangun, tapi Ya. dukungannya itu misalnya ikut beralih ke non tunai, Ya. parkir di garis di kawasan, Ya. kemudian juga kepada masyarakat atau pemilik lahan juga lebih terbuka ya, Ya. lebih memiliki pandangan yang sama ya dengan terhadap Karena kawasan yang kita bangun untuk mereka juga Pak. Ya, Kalau jadi- kawasannya ada, pelanggan pun nyaman kan? ya. Karena ini ya tempat parkir itu juga salah satunya yang buat pelanggan nyaman. Kadang-kadang orang enggan singgah itu karena tidak ada Ada tempat tempat, parkir. ya. Jadi kalau sudah ada kawasan parkir yang itu tentu ini lebih Ya, memudahkan ya. betul. Ya, jadi demikian Saudara Alun, mungkin harapan kita seperti harapan masyarakat, semoga apa yang sudah direncanakan ini dapat berjalan, pembangunan kawasan parkir ini terus berjalan lancar, mendapat dukungan dan dari masyarakat. Kemudian terhadap parkir non tunai yang ditargetkan berjalan September ini, Pak. Uji coba akan mulai September ini bisa terwujud dan berjalan lancar, lalu bisa melebar ke kawasan-kawasan lainnya. Yang paling penting itu tadi dukungan masyarakat, ya, dukungan masyarakat, bahwa masyarakat walaupun nanti ada pilihan, tapi masyarakat sudah mau mencoba. Jadi di era saat ini mau tidak mau kita harus beralih. Ya. Dan kemudian infonya masyarakat warga Banda Aceh ini harus sudah memiliki e-money nanti, karena sekarang tol sudah e-money, pintu pelabuhan, nanti pintu terminal. Jadi memang mau tidak mau sektor transportasi kita harus beralih memang ke pembayaran digital ini ya. Suka paham tidak paham memang harus kita pahami. Jadi demikian juga nanti tukang parkir mau tidak mau harus pahami, kalau tidak tergerus dia oleh zaman. Ya, jadi demikian Saudara bincang-bincang kita kali ini. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi di kesempatan lainnya, bincang-bincang selanjutnya. Terima kasih Bang Jubir, Bang Dani. Semoga program master plan-nya ini berjalan lancar. Ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi